Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agustinus Perdamaian Jason Harun Pasaribu. Saya merupakan anak seminari kelas 12 dan biasa saya disebut-sebut atau dipanggil Jason. Halo, perkenalkan, nama saya Antonius Mario Lemagitalen. Saya kelas 12 IPS Seminari. Saya sendiri berasal dari Jakarta. Asal paroki saya Santo Agustinus Halim Perdana Kusuma. Halo semua, perkenalkan, nama saya Axel Pius Elmer Oserana, kelas 12 dari Seminari Menengah Roh Kudus Tukel. Asal paroki saya berasal dari Paroki Santo Paulus Kulibun. Shalom untuk kita semua, perkenalkan nama saya Bernard Gridius Sinagula, saya siswa kelas 12 Seminari Menengah Roh Kudus Tukel. Jadi saya akan menjelaskan definisi saya merdeka dalam panggilan dan bermasyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernardo Marius Gono. Pada kali ini saya akan menjelaskan arti dari merdeka bagi para seorang seminaris. Halo, selamat sore, salam jumpa kembali bersama saya Christian Alessandro Kududemu, siswa kelas 12 Seminari Menengah Roh Kudus Tukel. Terima kasih. Oke, balik lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Dionysius Yanuwenu. Saya siswa seminaris kelas 12 IPS 2, asal paroki Santo Fransiskus Xaverius Kota. Nama saya Giovanni Gilang Adekuantoro, kelas 12 IPS 2. Saya berasal dari paroki Antikudus Yesus Palasari. Johannes Philip Kunbiri, kelas 12 Seminari, asal paroki Santo Fransiskus Xaverius Kota. Jadi nama saya Randi dari kelas 12 Seminari nomor absen 10, asal paroki dari Tiga Raja, Katedral Tiga Raja Timika. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Dudo Portereal. Saya kelas 12 Seminari dan saya berasal dari paroki Santa Maria Immaculata Tabanan. Untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana saya menjadi seorang seminaris dan merdekanya saya sebagai seorang seminaris. Di seminaris, seperti kita ketahui, itu banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat oleh pembina dan juga dibuat yang memang diputuskan oleh pembina serta seluruh warga seminaris. Tentu kita semua harus mengikutinya, terutama anak seminaris dari SMP, KPB, bahkan SMA, tidak terkecuali ataupun tidak diistimewakan, semua sama dan rata. Arti merdeka untuk saya sebagai seorang seminaris. Nah, jadi sebelumnya itu awalnya saya akan menjelaskan tentang arti merdeka itu untuk saya sendiri. Arti merdeka itu buat saya, terutama sebagai penerus bangsa dan generasi. Mungkin orang luar tidak mengerti apa artinya merdeka sebagai seorang seminaris. Jadi saya akan menjelaskan mula-mula dari kata merdeka. Merdeka berarti bebas. Berarti merdeka itu kita tidak ada tekanan atau tidak ada serangan dari orang lain yang membuat kita tidak bebas. Karena banyak orang yang tidak bisa bertahan dalam panggilannya sebagai calon imam karena paksaan dari keluarga, kayak mama, papa, mungkin dari kakek, nenek, dan yang lainnya. Para seminaris harus bisa tangguh dalam menghadapi masalah-masalah harian yang dijalani para seminaris, baik selama pandemi maupun di luar masa pandemi ini. Sepertinya kalau di seminari biasanya kurang bersih saat kerja bakti. Seperti yang kita tahu, hidup tanpa kemerdekaan bagaikan kopi tanpa gula, rasanya sangat pahit. Ketika kita hidup dibebani dengan beberapa hal yang tidak membuat kita merasa nyaman, maka hidup kita tidak merdeka, sehingga kita merasa terbebani dengan hal-hal tersebut. Kemerdekaan itu sendiri artinya adalah bebas. Namun dengan kemerdekaan yang kita miliki, kita tidak bisa melakukan hal dengan semena-mena tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari hal yang kita lakukan tersebut. Dari kemerdekaan atau kebebasan tersebut bukan berarti kita sebagai seorang seminaris terbebas dari peraturan-peraturan yang berada di seminaris. Tetapi yang dimaksudkan adalah kita harus terbebas dari hal-hal yang akan menghalangi panggilan kita menjadi seorang imam. Contohnya tuh seperti susah untuk bangun pagi, kemalasan, kurangnya membaca, suka menonton situs-situs yang porno, dan suka untuk joak atau tipu-tipu. Sebagai seorang seminaris, merdeka berarti bebas untuk mengekspresikan diri saya dalam hidup berkomunitas di seminari.
tetapi saya tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan di tempat itu. Contohnya, saya ingin berlatih bermain bola, tapi saya harus menggunakan jam olahraga semaksimal mungkin untuk berlatih bola, dan saya tidak boleh menggunakan jam studi atau jam bersama untuk bermain bola. Merdeka sebagai seorang seminaris. Menurut saya, merdeka sebagai seorang seminaris artinya saya bebas untuk mengekspresikan diri saya dalam komunitas seminari. Akan tetapi saya tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku di seminari. Contohnya, saya ingin berlatih bermain alat musik, sehingga saya harus menggunakan jam rekreasi saya untuk berlatih alat musik, karena saya tidak boleh menggunakan jam studi ataupun jam-jam bersama. Karena jika saya menggunakan jam studi, maka saya akan kurang waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas. Merdeka sebagai seminaris memiliki arti bebas. Menurut saya, merdeka sebagai seorang seminaris adalah saya bebas untuk mengekspresikan diri saya dalam komunitas seminari. Akan tetapi, saya tidak boleh melanggar aturan yang sudah ada. Seperti halnya saya ingin mengembangkan teknik bermain gitar saya, itu dilakukan harusnya pada saat jam rekreasi, bukan saat jam studi. Dari definisi saja sudah dapat kita mengerti bahwa merdeka itu harus dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali, dan dalam berbagai aspek. Yang pertama yakni merdeka sebagai seminaris. Merdeka sebagai seminaris di sini berarti saya sebagai seorang seminaris dapat mengekspresikan diri saya secara bebas dalam komunitas seminari, namun harus juga tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh komunitas seminari itu sendiri. Contohnya, saya ingin mahir bermain badminton, jadi saya harus menggunakan jam olahraga atau waktu-waktu yang diperbolehkan untuk olahraga dengan baik, sehingga saya dapat menjadi mahir dalam bidang tersebut. Terutama saya pribadi, saya tidak usahlah jauh-jauh, saya sebagai seorang sekonsumsi saja sudah cukup senang. Karena apa? Karena di sanalah saya belajar memimpin menjadi seorang pemimpin. Di sanalah saya diminta untuk adil dalam membagi-bagi lauk, membagi-bagi nasi, membagi-bagi kelompok-kelompok meja, kelompok-kelompok makan. Dan disitulah saya diuji untuk apakah saya bisa atau tidak. Pribadi saya mengatakan ya kayaknya nggak bisa deh, karena ini kan bagi-bagi lauk sistemnya kayak membagikan seluruh anak asrama yang SMA dan KPB. Aduh, saya juga nggak bisa deh bagi-bagi nama kelompok-kelompok, nanti ada yang inilah, ada yang itulah. Namun saya tidak lepas untuk terus berdoa supaya saya bisa bekerja dengan baik, saya bisa bekerja sama dengan Tuhan, dan akhirnya apa? Saya bisa melewati ketua sekonsumsi tersebut selama 1 tahun kemarin, periode kemarin, dan juga bisa menjalaninya bersama anggota-anggota seksi konsumsi lainnya dengan baik, walaupun ada sedikit masalah, ada sedikit problem ataupun kendala-kendala yang ada di kegiatan seksi tersebut. Itulah salah satu contoh bagaimana saya bisa merdeka sebagai seorang seminaris. Nah, arti merdeka itu sendiri adalah bagaimana cara saya sebagai generasi penerus bangsa mengisi suatu hal-hal yang baik dengan hal-hal yang positif yang mampu membangun bangsa yang lebih baik. Nah, itu artinya. Nah, kemudian arti merdeka itu sendiri buat saya sebagai seorang seminaris. Jadi artinya adalah bagaimana cara saya sebagai penerus generasi gereja dan terutama sebagai calon pemimpin gereja nih dalam mengisi suatu hal yang positif dalam upaya membangun gereja lebih baik dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah umat. Jadi seperti itu. Nah, arti merdeka itu sendiri sebagai seorang seminaris itu mempunyai 3 kriteria. Ada kriteria yaitu merdeka sebagai umat Allah, merdeka dalam bermasyarakat, terus merdeka dalam memperjuangkan nilai-nilai manusia. Yang pertama nih, merdeka sebagai umat Allah. Artinya adalah saya, kamu, kalian, kita harus bisa mengisi hidup sehari-hari kita dengan hal yang positif dan bisa memperjuangkan rencana Tuhan Yesus, apalagi dia sudah rela berkorban. Jadi artinya dalam hal ini nih kita harus bisa mampu melanjutkan karya-karya Tuhan Yesus karena dia sendiri sudah memberi contoh dan mengutus kita semua untuk meneruskan karya-karyanya, ya kan? Nah, yang kemudian itu adalah merdeka dalam memperjuangkan nilai-nilai manusiawi. Jadi itu maksudnya kita harus bisa menghadirkan suasana kerajaan Allah di tengah-tengah
dunia zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang itu udah ada perang, terus pokoknya dunia itu udah, ya bisa dikatakan itu gimana ya, udah kayak nggak aman. Nah, tapi dengan cara Tuhan Yesus ini benar, dengan adanya cinta kasih. Coba aja setiap orang mempunyai pikirannya seperti itu, menghadirkan suasana cinta kasih, pasti suasananya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Yang ketiga adalah merdeka dalam bermasyarakat. Nah, artinya itu sebagaimana kita bisa menghadirkan suasana kerajaan Allah di tengah-tengah umatnya. Di tengah-tengah umatnya itu di tengah-tengah kehidupan kita, tetangga kita, keluarga kita, adik kakak kita, ataupun siapa saja. Nah, begitu juga mengenai konteks dalam seminaris. Merdeka sebagai seminaris berarti kita bebas mengekspresikan bagaimana keinginan kita atau bagaimana kekreativitasan kita masing-masing, tapi tetap sesuai dengan peraturan yang ada di seminari. Saya pernah merasakan yang benar-benar merdeka sebagai seorang seminaris, yaitu ketika saya sedang melakukan musyawarah atau sedang melakukan rapat pengurus. Di sana saya bebas menyampaikan apa saja yang ingin saya sampaikan dan bebas menyampaikan ide-ide saya sendiri. Kemudian selain itu, merdeka itu juga saya merdeka dalam menunjukkan bakat saya dan mengasah bakat saya. Oleh karena itu di seminari disediakan jam-jam khusus untuk melatih dan mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam diri saya. Merdeka yang dalam konteks seminari seperti itu. Mungkin merdekanya memang tidak merdeka seperti yang kalian pikirkan, namun bagi kami para seminaris, merdeka sebagai seorang seminaris adalah seperti itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya harap dengan apa yang saya sampaikan kalian bisa mengerti dan tetap jaga kesehatan selama masa pandemi ini. Jadi para seminaris harus bisa membuat dirinya agar lebih rajin dan lebih peka terhadap kebersihan lingkungan. Itu harus dilatih setiap hari. Kalau misalkan di rumah, para seminaris harus peka juga terhadap kebersihan di rumah. Misalkan WC kotor harus dibersihkan, atau tidak cucian piring menumpuk itu harus dicuci. Hitung-hitung juga bantu orang tua selama masa pandemi ini. Kemudian Indonesia tumbuh. Para seminaris harus bisa bertumbuh dan memperluas pola pikir agar berpikir tentang hal-hal yang positif tentunya. Soalnya menurut saya para seminaris ini mulai sekarang pertumbuhan pola pikirnya tuh agak kurang. Soalnya banyak siswa-siswa adik kelas SMP yang kurang memperhatikan kebersihan. Itu tentunya sangat membuat saya agak risih. Soalnya dulu pas saya masih SMP tuh angkatan saya atau kakak kelas di atas saya juga sangat mempertahankan dan memperhatikan kebersihan. Memang dulu karena asramanya juga masih jelek, tapi kami selalu harus membersihkannya. Penurunan pola pikir mengenai kebersihan yang sangat drastis. Oleh karena itu saya mohonkan supaya agar bisa merubah pola pikirnya, tapi semoga menjadi nyata. Sekian, terima kasih. Seperti itulah pendapat saya mengenai arti kemerdekaan bagi para seorang seminar. Sekian, terima kasih. Dan juga kemerdekaan dalam masyarakat. Jadi kemerdekaan dalam masyarakat bukan akhir perjuangan pendahulu. Saya sebagai seminaris yang baik punya peran penting dalam bermasyarakat. Mungkin tidak banyak, tapi yang bisa saya lakukan adalah mengenang para pendahulu dengan mendoakan mereka dalam setiap doa yang saya panjatkan. Saya selalu berharap agar semangat para pendahulu bisa menjiwai kita sebagai penerus generasi bangsa. Sekian dari saya. Der des As. Dari semua hal tersebut, seharusnya kita sebagai seorang seminaris bisa untuk merubahnya menjadi kebebasan untuk selalu mengikuti hal-hal yang baik atau selalu mengikuti peraturan-peraturan seminaris dengan baik dan menghilangkan kebebasan-kebebasan yang tidak baik tersebut, supaya untuk kedepannya kita bisa semakin berkembang dengan secara baik untuk kedepannya. Yang kedua, merdeka dalam bermasyarakat
artinya saya bebas melakukan sesuatu hal yang harus saya lakukan, namun saya juga harus tetap mentaati aturan yang berlaku di masyarakat tersebut. Dan untuk mewujudkan kemerdekaan itu, saya harus memiliki 3S. Yang pertama, sensia, artinya pengetahuan. Jadi saya harus memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, sanitas, yaitu kesehatan. Jadi saya harus memiliki kesehatan yang baik. Yang ketiga, santitas, yaitu kekudusan. Saya harus rajin berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut, saya harus memiliki 3S, yaitu sensia, artinya pengetahuan. Saya harus memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, sanitas. Sanitas artinya kesehatan. Saya harus memiliki kesehatan jasmani untuk bisa merdeka dalam 3 hal tersebut. Dan yang ketiga, santitas atau kekudusan. Sebagai umat Allah, saya harus memiliki kekudusan, yaitu saya harus selalu berdoa, menyerahkan semua hidup saya kepada Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Karena jika kita menggunakan waktu yang bukan seharusnya, itu bukan merdeka sebagai seorang seminaris. Jadi sekian dari saya, Randi. Yang kedua, merdeka sebagai umat Allah. Merdeka sebagai umat Allah di sini berarti saya dapat secara bebas mengekspresikan siapa saya dalam komunitas umat Allah, dan juga harus tetap menghargai dan menghormati orang lain serta mentaati larangan-larangan dari Allah. Yang ketiga, merdeka sebagai masyarakat umum. Merdeka sebagai masyarakat umum ini berarti saya sebagai seorang masyarakat dapat mengekspresikan diri saya dalam komunitas masyarakat, namun juga harus tetap menghormati orang lain. Contohnya, saya ingin melaksanakan ibadah di rumah saya, dan karena masyarakat yang lain menghormati saya, mereka tetap tenang dan tidak mengganggu kami selama ibadah. Sebagai balasannya, saat mereka melakukan ibadah, saya juga harus tetap menghormati mereka dengan cara tidak mengganggu. Dan ini juga sama seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria saat itu, yakni menghormati aturan-aturan pada zamannya. Dan untuk mencapai ketiga hal ini, saya memerlukan yang namanya 3S, yakni sensia atau pengetahuan yang luas, santitas atau kekudusan, dan sanitas atau kesehatan yang baik. Sekian saja dari saya, terima kasih.